Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali bab 3, struktur dan fungsi tumbuhan. Sekarang kita ada subbab kedua, yaitu organ tumbuhan batang. Terlihat pada gambar, di sini ada jaringan-jaringan pada tumbuhan batang. Di sebelah kanan adalah untuk penampang monokotil, sedangkan yang di sebelah kiri monokotil, sedangkan yang di sebelah kanan adalah dikotil. Namun sebelumnya kita bahas dulu fungsi dari batang. Fungsi batang pertama sebagai penopang tumbuhan sehingga membuat tumbuhan bisa berdiri tegak. Batang juga menjadi pendukung bagian-bagian yang lain yang ada pada tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. Karenanya jika tidak ada batang, maka bagian-bagian dari tumbuhan itu tidak dapat hidup dengan baik. Batang juga menjadi jalur transportasi air dan zat makanan yang dihasilkan dari adanya proses fotosintesis. Batang menjadi pembantu proses pernapasan pada tumbuhan dikarenakan oksigen bisa masuk ke dalam inti sel melalui batang. Batang menjadi tempat melekatnya daun, bunga, dan buah sebagaimana tadi telah disampaikan. Kemudian, batang bertugas sebagai alat perkembangbiakan dengan melalui cara vegetatif, yaitu misalnya dengan cara mencangkok, mengenten, dan populasi. Batang berperan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan yang ada pada tumbuhan, contohnya pada tanaman sagu. Sekarang kita kembali ke jaringan pada batang. Di sini terlihat bagian-bagian dari jaringan batang itu ada epidermis, kemudian ada endodermis, serabut xilem, serabut floem, kambium, ampulur, dan kambium gabus. Kita perhatikan perbedaan antara keduanya. Pertama, kedudukan dari jaringan pengangkut xilem dan floem pada tanaman batang yang monokotil, terlihat susunan xilem dan floemnya tersebar, sedangkan pada dikotil, susunan xilem dan floemnya membentuk suatu berkas yang melingkar. Kemudian, pada tanaman dikotil, terlihat di situ ampulurnya ada di antara xilem dan floemnya, sedangkan pada tanaman monokotil terletak di bagian tengah. Pada tanaman dikotil ada perbedaan nyata dengan batang tanaman monokotil, yaitu kambiumnya. Selain itu juga terdapat kambium gabus. Sekarang akan Ibu jelaskan satu persatu tentang jaringan ini. Beberapa jaringan yang sama akan dijelaskan satu kali saja karena keduanya sama-sama memiliki, yaitu pertama jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah struktur yang ada pada batang, baik tanaman dikotil maupun monokotil, tersusun dari sel-sel yang pipih dan tersusun secara rapat. Jaringan epidermis berfungsi sebagai perlindungan terhadap jaringan-jaringan yang ada pada bagian batang. Jaringan lentisel adalah lubang-lubang kecil yang ada pada celah antara sel-sel di kulit batang tumbuhan dan berfungsi sebagai tempat untuk melakukan proses pertukaran gas dan proses penguapan. Jaringan korteks tersusun dari sel parenkim yang berfungsi sebagai jaringan dasar pada batang. Jaringan korteks terbentuk menjadi dua macam bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Pada bagian dalam, jaringan korteksnya terbentuk dari sel parenkim dan memiliki bentuk-bentuk sel yang tertutup. Lapisannya akan mengalami pembentukan lingkaran yang berupa butiran-butiran pati atau seludang pati. Sedangkan korteks bagian luar pada batang terdiri dari sel-sel kolenkim yang berkoloni atau bergabung atau juga bercampur menjadi satu bagian sel-sel parenkim yang akan membentuk suatu lingkaran tertutup. Jaringan stel yaitu jaringan pengangkut xilem dan floem, sebagaimana tadi telah Ibu jelaskan, terlihat dari susunannya pada batang tanaman monokotil tersebar, sedangkan pada dikotil membentuk lingkaran. Kambium gabus yang nampak di batang tanaman dikotil
adalah bagian dari korteks yang aktivitasnya menghasilkan jaringan velum ke arah luar. Jaringan gabus berfungsi untuk mengendalikan keluar masuknya air dan mencegah serangan hama, serta berfungsi mekanik lainnya, dengan fungsi-fungsi mekanik lainnya. Maksudnya fungsi pengangkutan air dari akar sampai ke daun. Karena batang ini adalah penghubung antara akar dengan daun. Berikut ini Ibu akan jelaskan pengelompokan tumbuhan berdasarkan jenis batangnya, yaitu batang berkayu, batang berumput, dan batang basah. Batang basah adalah, di sini batang berkayu adalah batang yang memiliki kambium, di mana arah pertumbuhannya keluar membentuk kulit dan ke dalam membentuk kayu, sehingga batang bisa bertambah besar. Contohnya, tumbuhan yang berbatang kayu adalah jambu, mahoni, nangka, jati, albazia, trembesi, dan rambutan. Sedangkan batang rumput adalah batang yang tidak berkayu, memiliki ruas-ruas yang nyata dan berongga, serta batang rumput ini pada umumnya pendek, kecuali kita lihat ada batang bambu, dia bisa tumbuh tinggi. Contoh tumbuhan yang memiliki batang rumput adalah padi, jagung, tebu, rumput gajah, gelagah, dan bambu. Di sini terlihat batang basah. Batang basah memiliki batang yang lunak dan berair, batangnya tidak keras dan mudah dipotong. Umumnya batangnya pendek dan lunak. Contohnya, batang tanaman tumbuhan pisang, bayam, pacar air, selada, krokot, kangkung, dan daun bawang. Ya, seperti yang terlihat pada gambar. Demikian penjelasan tentang batang. Lalu tugas 9-nya adalah melakukan pengamatan terhadap tumbuhan. Carilah informasinya pada internet atau buku bacaan. Tumbuhan yang dimaksud adalah bambu, sagu, kentang, jahe, apel, dan tebu. Tuliskan jenis batangnya, apakah termasuk batang berkayu, batang rumput, atau batang basah. Kemudian tuliskan pula modifikasi batang, apakah sebagai penyimpan cadangan makanan, atau fungsi untuk perkembangbiakan. Selain itu, tuliskan fungsi batang bagi tumbuhan, sedikitnya 6 fungsi. Dan yang ketiga, tuliskan fungsi jaringan epidermis, korteks, xilem, dan floem pada batang. Demikian penjelasan untuk subbab yang kedua, yaitu batang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.